wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nur Nadian Zulfa dengan NIM 20112607, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan dosen pengampu Dr. Heru Setiawan SPDI, mata kuliah Filsafat Umum, dengan materi yang akan saya jelaskan yaitu Filsafat Barat Klasik dan aliran-alirannya. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen, dan jangan lupa juga ditonton sampai akhir, karena satu subscribe, satu like, dan satu viewers dari kalian itu sangat berharga loh untuk nilai aku kali ini. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke materinya dengan sejarah filsafat barat klasik dan aliran-alirannya. Check it out! Filsafat Yunani dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Zaman ini sering disebut juga sebagai zaman peralihan dari mitos ke logos. Sebelum masa ini, banyak orang yang bercerita tentang alam semesta dan kejadian di dalamnya terjadi berkat kuasa gaib dan adikodrati, seperti adanya kuasa para dewa-dewi. Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Orang Yunani pertama yang biasa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta. Para filsuf Miletus mempermasalahkan alam, bukan manusia yang dipermasalahkan. Kemudian, zaman Socrates ditandai dengan kemunculan kaum sofis yang berarti cendekiawan atau diartikan dengan orang bayaran, karena mereka mengajar dengan mengambil upah dan ini merupakan pekerjaan yang hina pada zaman itu. Tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa klasik antara lain pertama Socrates, kedua Plato, ketiga Aristoteles. Aliran-aliran yang terdapat di dalam filsafat barat klasik yaitu pertama aliran Miletos atau mazhab Milesian. Aliran ini disebut aliran Miletos karena tokoh-tokohnya merupakan warga asli Miletos di Asia Kecil yang merupakan sebuah kota niaga yang maju. Tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Thales, hidup sekitar 546 sampai 624 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ahli ilmu, termasuk ahli ilmu astronomi. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air, segala-galanya berasal dari air, bumi sendiri merupakan bahan yang sekaligus keluar dari air dan kemudian terapung-apung di atasnya. Tokoh kedua yaitu Anaximander. Anaximander adalah murid Thales yang setia. Ia hidup sekitar 546 sampai 610 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang satu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tak terbatas, tak terhingga, tak berubah dan meliputi segala-galanya yang disebut aperion. Tokoh yang ketiga yaitu Anaximenes, hidup sekitar 520 sampai 560 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu itu adalah udara. Aliran kedua yaitu aliran Pitagoras. Pitagoras lahir di Samos sekitar 500 sampai 580 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan ganjil sama dengan terbatas dan tak terbatas. Tokoh-tokohnya yaitu pertama Xenophanes, merupakan pengikut aliran Pitagoras yang lahir di Kolopon, Asia Kecil sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Dalam filsafatnya, ia menegaskan bahwa Tuhan bersifat kekal, tak mempunyai permulaan, dan Tuhan itu esa bagi seluruhnya. Tokoh yang kedua yaitu Heraklitus. Hidup antara tahun 470 sampai 560 sebelum Masehi di Italia Selatan, sekawan dengan Pitagoras dan Xenophanes. Ia berpendapat bahwa asal segalanya adalah api dan api adalah lambing dari perubahan. 3. Aliran Elea. Tokoh yang pertama yaitu Parmenides, lahir sekitar tahun 475 sampai 540 di Italia Selatan. Ajarannya adalah kenyataan bukanlah gerak dan perubahan, melainkan keseluruhan yang bersatu. Tokoh yang kedua yaitu Zeno, lahir di Elea sekitar 490 sebelum Masehi. Ajarannya yang penting adalah pemikirannya tentang dialektika.
Dialektika adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari argumentasi. Tokoh yang ketiga yaitu Milesos, lahir di Samos tanpa diketahui secara tepat tanggal kelahirannya. Ia berpendapat bahwa yang ada itu tidak berhingga, maka menurut waktu maupun ruang. 4. Aliran pluralis. Tokohnya itu pertama Empedokles, lahir di Akragas, Sisilia awal abad ke-5 sebelum Masehi. Ia menulis buah pikirannya dalam bentuk puisi. Tokoh yang kedua yaitu Anaxagoras, lahir di Ionia di Italia Selatan. Ia berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukan satu tetapi banyak yang banyak itu tidak dijadikan, tidak berubah dan tidak berada dalam satu ruang yang kosong. Anaxagoras menyebut yang banyak itu dengan spermata atau benih. Aliran kelima yaitu aliran atomis. Pelopor atomisme ada dua yaitu Leukipos dan Demokritos. Dalam hal ini berbeda dengan aliran pluralisme. Maka aliran atomisme berpendapat bahwa yang banyak itu adalah atom. A. Tidak. Tomos terbagi. Aliran keenam yaitu aliran sofis. Sofisme berasal dari kata Yunani, sophos, yang berarti cerdik atau pandai. Tokoh-tokoh kaum sofis adalah Protagoras, Grogias, Hippias, Prodikos, dan Critias. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dalam video ini atau penyebutan kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.